harapannya adalah kita mendengarkan Yesus. Bukan sebaliknya, Yesus mendengarkan kita. Inilah perintah Allah, bahwa kita harus mendengarkan Yesus sendiri. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah, dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali di media yang sama, yaitu media Karmelituk. Hari ini adalah hari Minggu Prapaskah yang kedua. Pada hari ini kita akan disuguhkan sebuah renungan singkat dari saya. Sejak zaman Yunani kuno dan pada abad-abad awal ketika Yesus hidup, orang memperdebatkan siapakah Allah itu. Apakah Allah itu ada ataukah tidak ada? Apakah Allah itu berkuasa ataukah tidak berkuasa? Kalaupun Allah itu berkuasa, mengapa dunia ini sering terjadi kekaosan atau berantakan seperti ini, terjadi gempa bumi, peperangan di mana-mana? Orang mempertanyakan hal itu. Inilah statement-statement yang kita dengar dari banyak orang. Tidak kurang juga, atau tidak sedikit juga, orang bahkan membentuk kelompok-kelompok untuk membela Allah. Membentuk organisasi-organisasi agama tertentu untuk menyerang orang yang mengkafirkan Allah mereka atau menistakan Allah mereka. Inilah realitas kita saat ini. Hari ini kita pun mendengarkan hal serupa yang datang dari murid Yesus atau pernyataan yang muncul dari murid Yesus sendiri, yaitu Petrus. Petrus mengatakan, "Tuhan, baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Pernyataan ini adalah suatu yang bodoh. Dan ini dikatakan oleh Injil bahwa Petrus tidak tahu apa yang ia katakan. Karena dia diliputi perasaan bahagia. Mengapa Santo Lukas dalam Injil menyebutkan bahwa Petrus tidak mengetahui apa yang ia katakan? Dan memang demikian. Setiap manusia, siapapun dia, apabila diliputi dengan perasaan-perasaan tertentu, entah itu bahagia, sedih, atau emosi, ataupun perasaan-perasaan lain yang meliputi dirinya, tentu saja dia akan mengatakan
hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang di luar akal sehat. Contohnya seperti Petrus ini. Petrus mengatakan bahwa Tuhan, baiklah kami mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa. Inilah pertanyaan besar. Mengapa manusia seperti Petrus ini mencoba untuk berkontribusi untuk kebaikan Allah? Mengapa kita memiliki keinginan-keinginan untuk membela Allah? Kita perlu menyadari siapakah kita sebenarnya. Kita ini hanyalah sebutir pasir di pinggir pantai. Kita hanyalah sebutir debu di dunia ini. Kita ini hanyalah sekam yang kalau ditiup angin tentu saja akan hilang lenyap. Siapakah kita? Kita bukanlah siapa-siapa. Kita tidak berarti untuk membuat suatu kebaikan untuk Allah. Tidak akan pernah berkontribusi untuk kebaikan Allah. Bahkan yang sebaliknya, Allah lah yang berkontribusi untuk kepentingan kita. Tentu saja, yang kita sebut sebagai kebaikan yang telah kita buat kepada orang lain, atau yang sudah dikatakan bahwa kita buat kebaikan untuk Allah, itu bukanlah kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah. Itu hanyalah kebaikan-kebaikan semu yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan kita sendiri. Kita tidak pernah berbuat baik untuk Allah. Kita harus sadar siapakah kita. Kita tidak akan pernah bisa berkontribusi untuk kebaikan Allah. Dan inilah yang terjadi seperti Petrus tadi. Dia bahkan dalam perasaan bahagia, dia mau mengatakan, baiklah kita mendirikan 3 kemah untuk Yesus, untuk Elia, dan untuk Musa. Kita ingat di bagian Injil lain mengatakan bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, sedangkan anak manusia tidak mempunyai tempat untuk tinggal, untuk meletakkan kepalanya. Ini mau membuktikan bahwa Tuhan atau Yesus atau Allah tidak terikat dengan bangunan-bangunan fisik seperti itu. Lalu, apakah yang dituntut dari kita? Kebaikan kita yang kita buat tidak mempengaruhi keberadaan atau kebaikan Allah. Tidak mempengaruhi sedikit pun derajat Allah. Apa yang harus kita buat? Dalam Injil tadi sudah dikatakan bahwa ketika Petrus dan saudara-saudaranya, Yohanes dan Yakobus berkumpul, datanglah awan menyelimuti mereka. Dan dari dalam awan terdengarlah suara, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini sebenarnya pesan untuk kita bahwa Allah itu memilih anaknya, yaitu Yesus Kristus, putra tunggalnya. Dan harapannya adalah kita mendengarkan Yesus. Bukan sebaliknya, Yesus mendengarkan kita. Inilah perintah Allah, bahwa kita harus mendengarkan Yesus sendiri. Inilah anakku yang terkasih, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Kita lanjut dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Tuhan, pada hari ini kami belajar untuk kembali mendengarkan Putra-Mu yang terkasih, untuk kembali membaca perintah-perintahnya, kembali membaca sabdanya di dalam Injil. Semoga kami senantiasa dikuatkan dari hari ke hari dan mampu mendengarkan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.